could try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Standar Akuntansi Syariah dari Institut Tazkiyah dengan program Magister Akuntansi Syariah dengan nama saya Aineti Sumidartini, NIM 242040477702 untuk presentasi PSAK 402 Akuntansi Syariah. PSAK 402, Standar Akuntansi Syariah untuk Transaksi Murabahah. PSAK 402 merupakan standar akuntansi syariah yang mengatur tentang transaksi murabahah. Pendahuluan konsep akuntansi syariah. Akuntansi syariah didasari pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini memandu akuntansi untuk mencapai keadilan, transparansi, dan keselarasan dengan nilai-nilai Islam. Definisi dan ruang lingkup murabahah. Definisinya adalah murabahah adalah transaksi jual beli dengan penetapan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Ruang lingkupnya adalah transaksi murabahah mencangkup berbagai produk dan jasa yang dapat dibeli dan dijual. Kerangka regulasi atau fatwa DSN MUI. Untuk fatwa DSN MUI-nya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan pedoman syariah untuk transaksi murabahah. Tujuannya adalah untuk fatwa ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan syariah dan transparansi dalam akuntansi. Prinsip dasar transaksi murabahah dalam perbankan syariah. Satu adalah transparansi dan kejujuran dalam penetapan harga pokok dan margin keuntungan. Yang kedua adalah kejelasan dan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah penetapan harga jual yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Untuk karakteristik utama PSAK 402, satu, ada standar ini mendefinisikan transaksi murabahah dan memberikan panduan akuntansi. Yang kedua adalah PSAK 402 mengatur pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi. Yang ketiga adalah standar ini mencakup pengungkapan informasi yang relevan dalam laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran awal transaksi. Untuk pengakuannya, transaksi murabahah diakui pada saat terjadi kesepakatan jual beli. Untuk pengukuran awalnya adalah nilai awal transaksi berdasarkan harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Untuk metode pencatatan akuntansi murabahah, untuk metode penyisihan, dihitung margin keuntungan diakui secara bertahap seiring dengan pembayaran cicilan. Untuk metode pencatatan langsung, margin keuntungan diakui penuh pada saat terjadi penjualan. Perlakuan akuntansi untuk margin keuntungan, pengakuannya satu, margin keuntungan diakui sebagai pendapatan selama periode transaksi. Untuk pengukurannya, pengukuran margin keuntungan berdasarkan metode yang dipilih, penyisihan atau pencatatan langsung. Penilaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan, informasi tentang transaksi murabahah harus diungkapkan secara jelas dan rinci dalam laporan keuangan. Pengungkapan meliputi informasi mengenai metode pencatatan, margin keuntungan, dan jumlah transaksi. Tantangan implementasi PSAK 402, keterbatasan sumber daya pengetahuan tentang akuntansi syariah yang memang masih kurang ya. Di Indonesia, perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah ada perbedaannya, kurangnya pedoman yang spesifik untuk beberapa jenis transaksi murabahah. Kepatuhan syariah dalam akuntansi audit syariah diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah tujuan dari audit syariah adalah untuk memberikan keyakinan bahwa transaksi dan akuntansi sesuai dengan aturan Islam. Untuk manfaat penerapan standar akuntansi syariah, satu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi. Untuk yang kedua, membangun kepercayaan di antara para stakeholder. Yang ketiga, memperkuat tata kelola perusahaan dan mendorong pertumbuhan bisnis. Studi kasus implementasi PSAK 402, saya memberikan studi kasusnya tentang transaksi pembiayaan murabahah untuk kendaraan. Analisisnya bagaimana PSAK 402 diterapkan dalam kasus pembiayaan murabahah untuk kendaraan.
dalam kasus ini. Kesimpulannya, bagaimana standar ini membantu meningkatkan transparansi dan kepatuhan syariah. Di sini adalah untuk pembayaran, contohnya dengan cara, yaitu dengan cara, contohnya, untuk contoh soal Budi ingin membeli sebuah mobil seharga 250 juta di dealer mobil. Budi mengajukan kredit ke bank, yaitu Budi mengajukan kredit ke Murabahah ke bank syariah untuk membeli mobil tersebut setelah proses verifikasi. Bank syariah menyetujui pembiayaan dengan harga jual 270 juta setelah diajukan oleh Budi ke bank yang sudah mencakup margin keuntungan bank. Pembayaran dilakukan dalam 36 bulan dengan cicilan bulanan tetap. Tentukan satu, harga jual yang dikenakan oleh bank kepada Budi, yang kedua, besar cicilan bulanan yang harus dibayar Budi, 3, total pembayaran yang harus dibayar Budi selama 36 bulan. Untuk jawabannya, harga jual yang dikenakan oleh bank kepada Budi, Bank Syariah membeli mobilnya dari dealer seharga 250 juta dan menjualnya kepada Budi dengan harga 270 juta yang mencakup margin keuntungan bank. Jadi harga jual yang dikenakan oleh bank kepada Budi adalah 270 juta. Maka besaran cicilan pembiayaan dilakukan dengan 36 bulan, sehingga kita dapat menghitung cicilan bulanan dengan membagi harga jual oleh jumlah bulanan, yaitu cicilan bulanan 270 juta dibagi 36 bulan, maka satu bulannya adalah 7.500.000 rupiah untuk cicilan per bulan. Maka total pembayaran yang harus dibayar Budi selama 36 bulan adalah 7.500.000 rupiah. Penjelasan dalam transaksi pembiayaan murabahah, bank membeli barang, dalam hal ini mobil, dan menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih tinggi, mencakup margin keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dalam cicilan sesuai dengan kesepakatan. Untuk jawaban nomor 1 di sini adalah untuk jawaban nomor 1 dalam kasus ini kita akan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam PSAK 402 tentang pembiayaan syariah. Terutama dalam produk murabahah, pada dasarnya PSAK 402 mengatur pembiayaan dengan skema jual beli yang menggunakan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah tanpa menggunakan bunga. Proses pembiayaan murabahah melibatkan bank yang membeli barang terlebih dahulu dan menjualnya kembali ke nasabah dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan bank. Yang satu, harga jual yang dikenakan oleh bank kepada Budi dalam pembiayaan murabahah, harga jual adalah harga pembelian yang dilakukan oleh bank 250 juta ditambah dengan margin keuntungan bank. Dalam hal ini harga jual yang dikenakan oleh bank adalah 270 juta yang sudah mencakup margin keuntungan bank. Maka harga jual dikenakan oleh bank kepada Budi adalah 270 juta. Besar cicilannya yang harus dibayar oleh Budi dapat dihitung dikenakan kembali oleh bank adalah 36 bulan. Maka besar cicilan bulanan yang harus dibayar oleh Budi adalah 7.500.000 per bulan. Dalam jawaban kasus nomor 1, dalam hal ini standar pembiayaan syariah seperti murabahah membantu meningkatkan transparansi dan kepatuhan syariah karena semua biaya dan margin keuntungan bank dijelaskan dengan jelas di awal transaksi. Semua pihak tahu berapa harga yang dibayar dan tidak ada unsur riba atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Kesimpulan, saya buat kesimpulan dan rekomendasi praktisnya adalah satu, untuk kesimpulannya, PSAK 402 merupakan standar penting untuk mencapai keakuntansi syariah yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk rekomendasi, meningkatkan edukasi dan pelatihan tentang PSAK 402 untuk semua stakeholder. Terima kasih. Sekian untuk presentasi dari saya. Untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah standar akuntansi dengan dosen Dr. Sigit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.